Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matriks bagian yang kedua. Soal-soal yang kita bahas kali ini difokuskan pada inverse matrix dan determinan matrix. Nah, video ini jadi merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya. Pastikan teman-teman simak terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Terus juga bagi teman-teman yang menginginkan soal atau file modul latihannya, bisa teman-teman unduh di link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi ataupun kolom komentar. Sebelum nonton, jangan lupa sempatkan dulu untuk tekan tombol subscribe-nya, dan setelah itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, soal yang pertama, tentukan nilai P jika determinan A itu sama dengan determinan B. Nah, di sini yang diminta adalah determinan matriks A mesti sama dengan determinan matriks B. Determinan itu artinya kita kalikan unsur-unsur yang saling diagonal. Jadi, yang saling diagonal untuk determinan A di sini tinggal kita kaliin aja. 1 plus P dikali 2P gitu ya. Dikurangi di sini yang saling diagonal lagi 2 sama P ya. Berarti dikurangi 2P. Nah, ini determinan A. Mesti sama dengan determinan B, yaitu 2. Kita kalikan dengan 7 di sini. Itu 14. Dikurangi negatif 3 dikali negatif P. Negatif kali negatif itu positif kan ya. Jadi langsung aja dikurangi 3P gitu. Nah, ini kita kaliin satu-satu ya. Jadi 1 dikali 2P itu 2P. Ditambah 2P dikali P itu 2P kuadrat. Dikurangi 2P sama dengan 14 dikurangi 3P. Nah, ini habis kan? 2P sama negatif 2P ini habis. Nah, kemudian yang negatif 3P ini pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 2P kuadrat ditambah 3P. Yang 14 juga pindah ruas ke sebelah kiri ya. Kurangi 14 sama dengan 0. Nah, udah di sini buat nentuin nilai P-nya tinggal kita faktorkan. Gimana nih ngefaktorinnya? Coba kita lihat ujung sama ujung ya. Cari faktor dari 2. Faktor dari 2 berapa tuh? 2 sama 1 misal ya. Terus faktor dari 14, 7 sama 2 gitu. Ini kita kasih P, ini kita kasih P. Terus kita cross. Ya, 2P kali 2 itu 4P. Ya. Ini kita lihat tadi ujung sama ujung ya caranya. Terus 1P kali 7. Di sini 7P. Nah, dari dua angka ini 7P sama 4P, gimana caranya supaya hasilnya itu mesti sama dengan yang di tengah-tengah ini? Dengan 3P ini. Mana yang kita kasih negatif? Yang bawah atau yang atas? Ya, yang bawah tentunya ya. Yang ini kita kasih minus, yang atas kita kasih plus gitu. Jadi ini minus, ini plus. Nah, jadi kalau kita tulis faktornya ini jadi 2P min 7. 2P plus 7 dikali P min 2. Nah, yang buat dia 0. Nah, sekarang kita lihat yang buat dia 0 itu adalah lawan dari 7 berapa? Negatif 7 ya. Karena ada 2-nya berarti ya negatif 7 per 2. Dan kemudian di sini lawan dari negatif 2 yaitu P sama dengan 2. Ya, jadi ini jawabannya. Jelas ya? Kita lihat lagi soal yang kedua. Ini masih sama, determinan matriks A sama dengan determinan matriks B. Berarti yang A ini kita kaliin unsur yang saling diagonal. 8 kali 5, ini langsung aja 40 ya. Dikurangi 2P dikali 4. 2P kali 4 itu 8P. Sama dengan P dikali 3P plus 1. Kita tulis gini ya. P, jangan lupa pakai kurung ya. 3P plus 1 dikurangi yang ini 2 sama 7
kita kaliin itu 14. Nah, kita beresin nih. 40 negatif 8P sama dengan 3P kuadrat plus P kurangi 14 gitu. 3P kuadratnya kita buat positif ya, 3P kuadrat. Berarti yang negatif 8P ini nanti pindah ruas ke kanan. Jadi P tambah 8P berapa tuh? Ya, 9P betul. Yang 40-nya juga pindah ruas ke sebelah kanan ya. Jadi ini kan min 14 terus minus 40. Ini pindah ke kanan tandanya jadi negatif tuh. Jadi negatif 54. Sama dengan 0 gitu. Nah, kita bagi 3 masing-masing ruas. Ini kalau kita bagi 3 berapa nih? P kuadrat. Ini bagi 3 jadi 3P ya. Terus yang 54 bagi 3 ini 18. Nah, ini kalau kita bagi 3 masing-masing ruas, 0 dibagi 3 kan 0 ya. Jadi ini lebih sederhana buat kita faktorin. Jadi P kuadrat plus 3P kurang 18 sama dengan 0. Nah, terus buat nyelesain ini, ya udah gampang. Kita faktorin aja. Ini jadi P tambah 6 kali P kurang 3. Nah, coba kita lihat di sini kalau P tambah 6, lawan dari 6 berapa? Ya, lawan dari 6 ya jelas ya negatif 6. Jadi P-nya itu adalah negatif 6. Kita tulis dulu di sini ya. Jadi P sama dengan negatif 6. Atau yang ini P sama dengan 3. Gitu. Jelas ya? Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kita cek lagi soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, tentukan nilai P jika determinan A itu sama dengan 12. Di sini nilai determinan A-nya 12, berarti ya determinan kayak tadi. Tinggal kita kaliin aja unsur-unsur yang saling diagonal. Diagonal kanan, itu 4P kali P, itu kan 4P pangkat 2. Dikurangi diagonal yang kiri. Diagonal yang kiri itu 2P kali 4. 2P kali 4 itu 8P. Nah, ini determinannya ya. Jadi ini tuh determinan matriks A. Nah, ini mesti sama dengan 12. Jadi, masing-masing ruas itu kita bagi aja sama 4. Ini bagi 4, ini bagi 4, ini bagi 4. Jadi kan nanti kita dapatnya P kuadrat dikurangi 2P sama dengan 3 ya. 3-nya kalau pindah ruas ke kiri jadi P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin aja. Jadi P min 3 kali P plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini yang bikin dia 0, di sini adalah P sama dengan 3. Satu lagi, atau P sama dengan lawan dari 1 berapa? Min 1. Jelas ya? Oke, ini jawabannya. Nah, kemudian soal yang keempat. Tentukan nilai P jika determinan dari matriks 3K dikurangi L ditambah 2M sama dengan 11. Ini kita kaliin aja dulu ya. Matriks K ini kita kali 3 semua elemen-elemen yang ada di dalam entry-entry matriks ini ya. Jadi 3K ini langsung aja kita bisa tulis 3. 3 kali 1 kan 3 ya. Terus negatif 2 kali 3 negatif 6. Yang bawah itu 4 kali 3 12. Terus ini 0. Dikurang matriks L-nya di sini adalah 2, negatif 2, 4, negatif 3, ditambah 2M. Nah, jadi masing-masing unsur di sini kita kaliin sama 2 ya, untuk matriks M-nya yang ini. Jadi gimana tuh? Yang atas jadi 2P, terus ini negatif 4, terus ini 4, kan dikali 2 ya. 1 kali 2, 2. Nah, sekarang kita beresin unsur-unsur yang seletaknya. Jadi, matriks 3K dikurangi L ditambah 2M. Ini kita namain aja ya, matriks A gitu ya.
sama dengan A. Jadi matriks A-nya gimana nih? Matriks A-nya berarti unsur-unsur yang seletak di sini 3 dikurangi 2 ya, 3 kurang 2 ditambah 2P. 3 kurang 2 itu 1. 1 tambah 2P. Terus yang ini negatif 6 dikurangi negatif 2 itu jadi negatif 6 ditambah 2 itu min 4. Min 4 jadi berapa coba? Ya min 8 ya. Nah sekarang yang di bawah 12 dikurangi 4 itu 8. 8 ditambah 4 itu 12. Terus yang ini terakhir 0 kurangi negatif 3 itu jadi plus 3. Plus 3 plus 2. Jadi 5 gitu ya. Nah sekarang kita cari determinannya. Nah determinan kan bisa didapat dari mengalihkan unsur-unsur yang saling diagonal ya. Diagonal kanan dikurangin diagonal kiri. Nah ini diagonal kanannya itu 1 plus 2P kali 5. Kita tulis aja dulu kayak gini. 5 kali 1 plus 2P. Kemudian dikurangi negatif 8 kali 12. Negatif 8 kali 12 min 96 ya. Berarti ini langsung aja. Plus minus ketemu minus kan plus. Plus 96. Nah ini determinannya dikasih tahu sama dengan 11. Jadi ini sama dengan 11. Jadi 5 ditambah 10P tambah 96 sama dengan 11. Ini 96 tambah 5 itu 101 kan? Jadi 10P sama dengan 11 dikurangin 101 tuh. 10P sama dengan berapa ini? Negatif 90 ya. Jadi P-nya sama dengan negatif 9. Gampang ya. Oke, ini negatif 9 kehapus, sorry. Nah, kemudian kita lihat soal berikutnya. Soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini tentukan nilai P jika matriks K tidak memiliki inverse. Kalau misalnya tidak memiliki inverse, itu artinya determinannya 0. Ya. Atau kita bisa sebut matriks ini sebagai matriks singular. Matriks singular itu matriks yang determinannya 0. Berarti kita kaliin aja nih unsur-unsur yang saling diagonalnya. 3P dikali P itu 3P kuadrat dikurangin 3 kali 9 itu 27. Ini sama dengan 0. Kita keluarin 3-nya ya. Jadi 3 kali P kuadrat min 27 bagi 3 berapa nih? 9 ya. Sama dengan 0. Nah terus kita faktorin. P kuadrat min 9 itu tuh bentuk A kuadrat min B kuadrat. Kalau kita faktorin ini jadi A min B kali A plus B gitu. Jadi ini kalau kita faktorin jadi 3 kali P min 3 kali P plus 3 sama dengan 0. Nah, lihat pembuat 0 dari min 3 berapa? Lawan dari 3 ya 3 kan. Jadi P sama dengan 3. Satu lagi, lawan dari positif 3 itu adalah negatif 3 ya. Jadi P-nya ini negatif 3. Jadi P-nya 3 atau negatif 3. Kemudian soal yang ke-6, ini juga sama. Tentukan nilai P jika matriks D tidak memiliki inverse. Ya, tidak memiliki inverse ini artinya matriks singular lagi. Determinannya 0. Kita kaliin unsur-unsur yang saling diagonal. Ya. Berarti 2 dikali 8P tambah 1 dikurangin 6 dikali 3P min 1. Nah, kalau misalnya tidak memiliki inverse, artinya nilai dari determinan ini mestilah 0.
2 kali 8P itu 16P ya. Ditambah 2 kali 1 itu 2. Kurangin yang ini 6 kali 3P. Ya, min 18. Terus hati-hati ya, ini minus 6 kali min 1 jadi plus 6. Sama dengan 0. Terus 16P kurangi 18P. 16P dikurangi 18P, ini kurang P-nya nih. Jadi negatif 2P tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini negatif 2P-nya pindah ruas ke kanan ya. Cocok ya kayak gitu ya. 16P tambah 2 dikurangi 18P tambah 6. Oke, min 2P tambah 8 sama dengan 0. Jadi 2P sama dengan 8. Sehingga nanti kita dapat P-nya itu sama dengan 4 ya. 8 bagi 2 aja. Soal yang ketujuh. Ini sama ya soal yang ketujuh. Tentukan nilai P jika matriks A itu matriks singular. Nah, matriks singular tadi determinannya 0, sama kayak yang atas ini. Dia nggak punya inverse. Jadi unsur-unsur yang saling diagonalnya ini kita kaliin. Ya, jadi 3 dikali M plus 1. Dikurangin yang ini, 1 dikali 4M plus 2. Nah, ini masih sama dengan 0. Jadi 3 kali M itu kan 3M. Plus 3 dikurangin 1 kali 4M ya min 4M. Ya, ini 1 kali 4M. Terus min 1 kali 2. Itu min 2 sama dengan 0. Nah, yang M sama M-nya kita beresin. Jadi 3M dikurangi 4M. Itu negatif M. Tambah 1 sama dengan 0. Ya udah, di sini M-nya pindah ruas ke kanan kan jadi positif nih. Ini kan negatif 1M, pindah ke kanan jadi positif. Jadi M-nya sama dengan 1. Soal yang ke-8. Soal yang ke-8, tentukan nilai H plus K jika kita diberikan matriks A dan matriks A inverse ya. Jadi ini kesamaan matriks. Nah, kesamaan matriks kita harus menginverskan dulu matriks A. Nah, kalau misalnya mau ngeinversin matriks A, kita cari dulu determinan matriks A-nya berapa nih? Determinan matriks A berarti di sini 2 kali 8, 16, dikurangin 3 kali 5, 15 ya, 1. Kan 1 per determinan dikali A join ya. A joinnya berarti gimana nih? A inverse dari matriks A itu adalah 1 per 1 ya udah 1. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Nah, sekarang 8 sama 2-nya ini saling tukar gitu. Saling tukar posisi. Jadi 8 ke atas, 2 ke bawah. Nah, terus ini min 5, kasih negatif ya di sini. Kasih negatif, ini juga kasih negatif. Jadi berubah tandanya. Awalnya 5 jadi negatif 5. Terus awalnya 3 jadi negatif 3 gitu. Kalau misalnya awalnya tandanya negatif ya jadi positif gitu. Nah, ini kan kita udah punya nih matriks A inverse-nya. Berarti tinggal kita samain di sini. Ini mesti sama dengan 8 H K sama 2 gitu ya. Nah, nilai H sama K-nya berapa? Nggak jelas, ini kan nilai H-nya. Ya, ini nilai H-nya. Ini sama ini. Jadi H-nya sama dengan min 3. Terus nilai K-nya berapa? Nilai K-nya yang ini. Min 5 sama dengan K. Jadi K-nya sama dengan min 5 gitu ya. Nah, dari sini nilai H tambah K berarti min 3 tambah min 5. Berapa tuh? Min 8 ya. Ya, ini solusinya. Soal yang ke-9. Nah, ini sama seperti soal yang ke-8 ya. Jadi matriks A ini kita cari dulu inverse-nya, terus kita samakan dengan persamaan matriks yang itu A inverse di sebelah kanan, yang ini. Ya. Jadi inverse dari matriks A sebelumnya kita cari dulu determinan dari matriks A. Determinan itu berarti AD kurang BC kan.
ini kali ini, 1 kali 4 itu 4, dikurangin 2 kali 3 itu 6. 4 kurang 6 itu negatif 2. Nah, kemudian inverse dari matriks A kita tulis aja A inverse. 1 per determinan A, berarti determinannya kan negatif 2 nih. Kali A join. A join itu berarti di sini kita balikin nih, 1 sama 4 kita tukar posisi. Jadi 1 awalnya di atas jadi di bawah, 4 awalnya di atas jadi di bawah. Terus kasih minus tandanya di sini. Ini kasih minus. Awalnya 3 jadi minus 3, terus ini jadi minus 2. Ya. Nah, terus ini kita kaliin si setengah, min setengahnya itu ke dalam ya. Jadi berapa tuh? Min setengah kali 4, min 2. Nah, ini masing-masing unsur kita kaliin sama min setengah ya. Terus min setengah kali min 3, ini 3 per 2. Terus min setengah kali min 2 itu 1. Min setengah kali 1 itu min setengah. Nah, katanya A inverse itu sama dengan yang di sebelah kanannya yang ini. Gitu ya. Nah, kalau kita mau nyamain matriksnya, di sini berarti kita lihat unsur yang di atas mesti sama dengan yang di atas. Yang di bawah mesti sama dengan yang di bawah gitu. Jadi kita lihat unsur-unsur yang seletak di sini. Kayak gini ya, A plus 1 dia seletak sama negatif 2 ya. Jadi kita bisa dapat nilai A-nya di sini. Jadi A plus 1 itu sama dengan min 2. Jadi jelas di sini satunya pindah ruas aja ke kanan ya. Jadi A-nya berapa tuh? Min 2 min 1. Kita dapat A-nya min 3. Nah, terus di sini lihat lagi A plus B ini mesti sama dengan 1. Jadi A plus B sama dengan 1. A-nya kan min 3 ya. Min 3 tambah B sama dengan 1. Ya berarti min 3-nya yang pindah ruas ke kanan. Min 3 tambah berapa yang hasilnya 1? Ya jelas jawabannya 4. Terus kita lihat lagi di sini matriks yang ini dulu ya. A plus B min setengah D. Ini mesti sama dengan min setengah. Nah, A plus B min setengah D ini sama dengan min setengah. Nah, A plus B-nya kan kita udah tahu nih. A plus B itu 1 nih. A plus B sama dengan 1. Jadi 1 dikurangi setengah D sama dengan min setengah. Berarti satunya ini pindah ruas ke kanan tuh. Min setengah min 1 berapa? Min 3 per 2 ya. Jadi ini min 3 per 2 gitu. Nah, ini minus sama minusnya kita coret. 2-nya juga kita coret. Oh ya, jadi D-nya kita dapat. D-nya sama dengan 3 di sini ya. D-nya sama dengan 3. Terus nilai C terakhir kita lihat dari sini ya. Yang ini C tambah setengah D ini mesti sama dengan 3 per 2. Jadi C ditambah setengah dikali D-nya itu 3 sama dengan 3 per 2. Yang hijau sama dengan yang hijau ya. Oh. Ya 3 per 2 tambah berapa yang hasil 3 per 2? Ya 0 ya. Nah, kita udah punya A-nya di sini. Udah punya B, udah punya C, udah punya D ya. Berarti di sini A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan min 3 tambah 4 tambah 3 tambah 0. Ini habis 4 tambah 0 ya hasilnya 4 gitu ya. Jadi di sini kita simpulkan A plus B plus C plus D sama dengan 4. Nah, soal yang ke-10, tentukan nilai X jika K inverse sama dengan P transpose. Berarti kita inversekan dulu nilai K-nya, matriks K-nya maksudnya ya. Jadi kita cari determinan matriks K, di sini jangan lupa. Determinan K itu adalah 3 kali X. Gitu ya. Jadi ini 3X dikurangi 2 kali 6. Kurangi 12.
Nah, jadi di sini 1 per determinan K, kalau mau cari K inverse-nya di sini gimana? 1 per determinan K tuh per 3X min 12. Kali kita tukar posisi yang ini ya. X-nya di atas, 3-nya di bawah. Ini tukar posisi. Terus kasih minus di sebelah atas sama di sebelah bawah ya. Di kanan atas sama di kiri bawah. Jadi ini minus, jangan lupa ini minus, ini minus. Ini minus 6, ini minus 2 gitu ya. Nah, buat cari nilai X kita pakai satu unsur aja ya, yang gampang. Kan K inverse itu sama dengan P transpose. Jadi P-nya kita transposin nih. Kalau P kita transposin, ini jadi gimana tuh? Baris jadi kolom. Ini kan baris nih. Nah, kalau jadi kolom, berarti kita nulisnya gini. Itu jadi setengah X gitu ya, atau X per 2. Ini negatif 2-nya di bawah gitu. Terus yang bawahnya juga sama gitu ya. Negatif 2 per 3 sama 1. Nah, ini negatif 2 per 3 sama 1. Nah, dia bilang katanya K inverse itu sama dengan P transpose. Kita lihat aja unsur-unsur yang seletak. Kita pilih angka yang gampang di sini ya. Yang gampang yang mana tuh? Kalau kita nyamain. Yang ini kan, ini mesti sama dengan ini. Tapi jangan lupa kita kaliin yang matriks K inverse-nya sama 1 per 3X min 12. Jadi kita lihat unsurnya gini. 3 per 3X min 12. Nah, ini mesti sama dengan 1. Nanti tinggal kali silang. Cross multiply aja gitu. Jadi gimana nih? 3X min 12 sama dengan 3. Min 12-nya pindah ruas ke kanan. Jadi di sini 3X sama dengan 3 tambah 12, 15 ya. Ya udah X-nya kita bagi 3 masing-masing ruas. Kita dapat X-nya sama dengan 5. Soal yang ke-11, tentukan X plus Y jika J inverse kali K transpose itu sama dengan L. Nah, di sini kita inversekan dulu matriks J ya. Berarti kita cari determinan matriks J. Determinannya berarti ya unsur-unsur yang saling diagonal kita kaliin dulu ya. 5 kali 1, 5. Dikurangin 2 kali 3, itu 6 ya. Jadi 5 kurang 6 ini min 1. Nah, berarti matriks J inverse-nya ini adalah 1 per determinan matriks J. 1 bagi min 1, itu kan min 1. Berarti tukar posisi 1 sama 5-nya. 5 jadi ke bawah, 1 jadi ke atas ya. Jadi ini 1, ini 5. Terus ini kasih negatif ya. Negatif, ini kasih negatif. Jadi yang ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, min 1-nya kita kali masuk aja ke dalam. Jadi min 1, 2, 3, min 5 gitu. Nah, kemudian kita kalikan dengan K transpose. Berarti di sini J inverse dikali K transpose min 1, 2, 3 sama min 5. Kita ubah baris jadi kolom pada matriks K. Nah, matriks K ini kan min 1, 2 tuh. Ini barisnya kita ubah jadi kolom. Jadi min 1, 2. Nah, ini sama dengan X kali Y. X sama Y maksudnya. Ya, berarti ini kita kaliin aja matriksnya. Nah, buat ngaliin matriks berarti gimana nih? Min 1 dikali min 1, 1 ya. Ditambah 2 dikali 2, 4. 1 tambah 4 itu sama dengan X. Ya udah jelas, X-nya sama dengan 5. Terus yang ini 3 dikali min 1 itu min 3. Ditambah min 5 kali 2 itu min 10. Jadi 3 tambah min 10 ini sama dengan Y. Nanti kalau kita hitung kita dapat Y-nya itu min 13 gitu ya. Y-nya min 13. Nah, kemudian X tambah Y.
di sini berarti X tambah Y sama dengan min 13 tambah 5 ya min 8 jelas. Nah, ini jawabannya ya. Nah, kemudian soal nomor 12. Tentukan matriks X jika AX sama dengan B. Nah, di sini AX sama dengan B berarti kita tulis ulang aja. Kita kasih A inverse di sebelah kiri ya, supaya A inverse kali A itu jadi matriks identitas gitu. Yang ini kan nanti jadi matriks I. Hilang nih. Jadi matriks identitas. Jadi matriks X ini sama dengan A inverse kali B gitu. Nah, berarti kita cari dulu determinan matriks A. Determinan A-nya berapa nih? Min 3 kali 2 itu min 6. Dikurangi 2 kali 4 itu min 8 ya. Jadi min 6 min 8 ini min 14. Jadi matriks A inverse-nya di sini ya kita tulis aja di sini ya, X sama dengan 1 per min 14, berarti kita tukar posisi di sini min 3 sama 2-nya. 2 ke atas, min 3 ke bawah. Jadi ini 2, ini min 3. Terus kita kasih negatif ya di sini. Negatif 4. Sini jadi negatif 2 ya. Ini negatif 4, ini negatif 2. Terus kita kaliin sama 7, 14, min 28 sama min 28. Ya. Nah, ini supaya gampang kita kaliin aja dulu yang di dalam ya. Berarti di sini gimana nih? Min 1/14 dikali 2 kali 7 itu 14. Ditambah min 2 kali min 28. 56 ya. 56 ditambah 14 itu 56 tambah 14 itu 70 ya. Terus lagi di sini 2 dikali 14 28. Terus min 2 min 28 kalau kita kali itu 56 ya. 56 ditambah 28 itu 84. Terus yang ini min 4 kali 7 min 28 ditambah min 3 kali min 28 itu 84 ya. Jadi 84 dikurangi 28 berapa tuh? 84 dikurangi 28 56 ya. 56. Terus terakhir di sini min 4 kali 14 itu min 56 ditambah min 3 kali min 28. Jadi min 56 ditambah 84. Min 56 ditambah 84. 84 kurangi 56 28 kan? Iya nggak? 28 ya. Bagi aja sama min 1/14 semuanya. Ya udah kita dapat matriks X-nya. Ya matriks X-nya di sini adalah 70 kali min 1/14 itu min 5. 84 bagi min 14 itu min 6. 56 bagi min 14 itu min 4. 28 bagi min 14 itu min 2. Ya inilah matriks X yang dimaksud. Soal nomor 13 ini sama kayak soal nomor 12 ya. Berarti yang ditanyanya X. X ini adalah A inverse kali B. Ya berarti kita tulis aja di sini X sama dengan A inverse kali B. Berarti kita inversekan dulu matriks A-nya. Cari determinan. Determinan A di sini berapa nih determinannya? Determinan A itu adalah min 2 dikurangin 1 kali min 3 itu min 3 ya. Min 3 berarti plus 3. Ya udah ini 1.
Langsung aja berarti X-nya ini sama dengan 1/1 1 dikali tukar posisi aja. Dikali ini min 2 sama satunya kita tukar posisi. Jadi 1 di atas, min 2 di bawah. Terus kasih negatif. Negatif ketemu negatif 3, di sini jadi 3, di sini negatif 1 gitu. Kali B-nya ini 7, 2, 5, negatif 1. Nah, biar gampang kita kaliin matriksnya di sini. Berarti yang pertama dulu ya. 1 kali 7, di sini 1 kali 7. 7 ditambah min 1 kali 5. 1 kali 7, 7. 7 kurang 5, itu 2. Lagi, yang ini. 1 kali 2, 2. Ditambah min 1 kali min 1, 1. 2 tambah 1 itu 3. Terus, lagi di sini. 3 kali 7, itu 21. 21 tambah min 2 kali 5, 21 kurang 10. 11. Terus satu lagi, ini 3 kali 2, 6. Tambah min 2 kali min 1, 2 ya. 6 tambah 2, 8. Ya, inilah matriks X yang dimaksud. Nah, kemudian soal yang ke-14, ini dibalik nih. Kita dikasih persamaannya XA sama dengan B. Berarti kita kali A inverse-nya ini di sebelah kanan. Supaya nanti jadi matriks identitas gitu. Kiri kanan kita kaliin matriks A inverse. Jadi ini jadi I. Jadi X itu sama dengan B kali A inverse di sini. Nah, sekarang kita cari determinan matriks A. Berarti unsur yang diagonal kita kali. Min 5 kali 6. Min 30. Dikurangi min 3 kali 0. 0 ya, berarti ya udah determinannya min 30. Nah, matriks B-nya kita tulis dulu di sini ya. Kita salin ulang, ini min 10, 30, 35 sama min 27 kali determinan 1 per determinan A kali matriks A ya. Matriks A dulu kita tulis ya. Matriks A yang udah di inverse 1 per determinannya kita tulis di sini aja deh. Di depan ya. 1 per determinan A. Berarti 1 per min 30-nya kita tulis di depan sini. Jadi supaya nggak pusing. Dikali. Nah, ini kita tukar posisi. Jadi di sini 6. Di sini negatif 5. Ya, 0 tetap ya. Mau dikasih minus juga jadi 0. Terus ini minus 3. Di sini jadi 3. Nah, baru kita kaliin matriksnya satu-satu kayak tadi. Gimana tuh X-nya? Jadi berapa tuh? X sama dengan min 1/30 dikali ini dulu ya, min 10 kali 6 itu min 60. Min 60 ditambah 30 kali 0. Min 60 tambah 0 ya min 60 ya. Lagi min 10 kali 3 min 30 ditambah 30 kali min 5 min 150 ya. Jadi min 30 min 150 min 180. Lagi ini 35 kali 6. 35 kali 6 itu 210 ya. Ditambah min 27 kali 0. Ya, berarti 210. Terus terakhir di sini 35 kali 3 itu 105. 105. Terus yang ini ditambah min 27 kali min 5 itu 135 ya. Kalau kita jumlahin berapa tuh? 240 kan. Nah, masing-masing kita kaliin sama negatif 1/30. Kita dapat X-nya. Ya. Jadi X-nya berapa tuh? Min 1/30 kali min 60
X-nya 2, terus min 180 bagi min 30 itu 6, ini min 7, terus ini min 8. Ya. Nah, ini matriksnya. Soal yang ke-15. Nyatakan SPL berikut dalam bentuk matriks. Kita misalin aja di sini jeruknya sebagai X gitu ya. Jadi jeruknya itu X, apelnya itu kita misalin sebagai Y. Ya, jadi angka-angka ini nanti bakal jadi entry dari si matriks yang terbentuk. Ya. Jadi kita nulisnya kayak gini nanti. 3 2 2 5 gitu ya. Nah, ini kayak gini. Jeruk sama apelnya itu sebagai variabelnya. Ini X, ini Y. Nah, ini sama dengan 104.000. 104.000. Satu lagi, ini 120.000. Ya, ini nggak susah ya. Nah, soal nomor 16, di sini tentukan inverse SPL berikut ini dalam bentuk matriks. Ya, sama kayak tadi. Kita nyatain dulu X sama Y-nya, ya. Pulpen di sini sebagai variabel X, terus buku di sini sebagai variabel Y. Ya, kalau kita nyatain dalam bentuk matriks kan nanti jadi gini. 2 1 1 2 gitu ya. Angka-angkanya kita pindahin. Nih 2 gitu ya. 1 1 2 gitu. Nah, ini XY. Nah, ini sama dengan 15.000. Nah, ini 18.000 gitu ya. Nah, ini kan sama kayak matriks AX kali B kalau kita sadar ya. Jadi ini AX kali B. AX kali B. Maksudnya AX sama dengan B gitu ya. Jadi X-nya di sini sama dengan A inverse B. Ya, kita inverse kan matriks ini. Cari determinannya dulu. Ya, determinan matriks A. Nah, ini sebagai A-nya kan. Ini A, ini sebagai matriks X, ini sebagai matriks B, gitu. Nah, jadi di sini ini kita ke bawahin lagi ya sedikit ya. X-nya itu kita bisa tulis kayak gini. X atau XY ya di sini. XY sama dengan 1 per determinan A berarti 2 kali 2 4. 4 kurang 1 3 ya. Gini, terus tukar posisi 2 sama 2 tetap aja. Ini min 1, ini min 1. Nah, ini 15.000. Kita kaliin sama 15.000. Ini kaliin sama 18.000. Nah, ini kalau dalam bentuk matriks kayak gini ya. Ya, ini kita mau bagi sama 3 dulu di sini juga nggak apa-apa. Ini kita bagi 3. Jadi ini 5.000. Ini 6.000. Nanti baru kita kaliin satu-satu. 2 kali 5.000. 10.000 dikurangin 6.000. 10.000 kurang 6.000 berapa? 4.000 ya. Satu lagi yang ini. Min 1 kali 5.000, 5.000. 5.000 tambah 2 kali 6.000. Jadi 12.000 kurangi 5.000. Nah, 7.000. Nah, ini kayak gini ya. Ini sama kayak menyelesaikan SPL DV, sistem persamaan linear dua variabel, tapi dia diminta dalam bentuk matriks gitu. Ya. Nah, kita cocokin nih 2 pulpen 1 buku. Berarti 2 kali 4.000, 8.000 tambah 1 buku 7.000, 15.000 cocok. 1 pulpen 2 buku berarti 4.000 tambah 8.000.
14.000, 18.000 ya. Oke, cocok ya. Nomor 17, ini tentukan determinan matriks A. Nah, ini buat nyari determinan kita boleh pakai cara Sarus atau kofaktor. Sebenarnya kita pakai kofaktor aja ya supaya gampang. Di sini kalau teman-teman terbiasa pakai Sarus juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai cara kofaktor tuh kayak gini, kita tutup aja di sini baris pertama sama kolom pertama. Ini pertama kayak gini ya. Kita lihat dulu determinannya berapa nih. Determinan dari matriks ini. 3 kali 1, 3 ya. Dikurangi, nah, min 3 kali 5. Jadi, kalau mau pakai cara kofaktor tuh kita tutup dulu. Di sini cari determinan ini. 3 kali 1 tuh 3. Dikurangi min 3 kali 5. Min 15 ya. Jadi 3 tambah 15. Nah, ini kita kaliin dengan unsur pertama yang ini. 4. Jadi 4 kali 3 tambah 15. Nah, terus geser lagi ya. Sekarang yang ditutupnya geser jadi ke sini. Yang ditutupnya. Jadi kita cari determinan yang warna putih ini. Nah, determinannya berapa tuh? Determinannya berarti ini 1 kali 1, 1. 1 dikurangi negatif 3 gitu ya. 1 dikurangi negatif 3. Jadi negatif 3 kali 3. Jadi 1 plus 9 gitu. Nah, jangan lupa dikali sama negatif 2 sama yang ini sekarang. Negatif 2 ya jadi 2 kan. Gini. Terus yang ini geser juga ini ke sebelah kanan. Nah, kalau kita mau pakai Sarus berarti cari determinan yang ini berapa nih. Tinggal kita geser-geser aja. 1 kali 5, 5. 5 kurang 9 ya. Berarti ini 5 kurang 9. Nah, berarti ditambah ini. Unsur pada baris pertama kolom ketiga ya. Nah, ini 0. Ingat baris pertama kolom ketiga di sini tandanya harus plus, min, plus. Jadi ini kan plus, min ketemu min jadi plus ya di sini. Sama plus. Ya udah, yang ini kan pasti 0 nih. 2 dikali 10, ini 20. Yang ini 4 kali 18, 72 ya. 72 tambah 20 jadi 92 gitu. Soal yang ke-18. Tentukan P jika determinan A sama dengan determinan B. Ya, sama kita pakai cara kofaktor aja. Berarti pertama kita tutup dulu baris pertama kolom pertama yang ini. Cari determinannya berapa nih? 5 kali P. 5P ya. 5P dikurangin 6P. 6 kurang P kali 0, 0. Jangan lupa kaliin sama unsur pertama di sini. Jadi ini min 2 kali 5P. Terus geser lagi ya. Buat cari determinannya digeser ke tengah. Berarti kalau mau cari determinan di sini, ini kita hapus dulu. 1 kali P itu P ya. Udah gitu P kurangi 0. 6 kurang P kali 0 kan 0. Jadi di sini P, hati-hati tandanya minus di sini ya, kali unsur pada baris pertama kolom kedua. Berarti minus P di sini. Minus P kali P. Terakhir yang ini yang digeser. Nah, ini digeser ke sini. Nah, kemudian kita cari determinannya di sini. Determinan yang warna putihnya berapa yang nggak kita arsir. 1 kali 0, 0. 5 kurang 0, 0. Oh ya udah pasti 0 ya ini ya. Nah, ini sama dengan determinan B ini gampang aja. 4 kali min 5 itu min 20. Min 20 dikurangi 4. Jadi min 24. Ya.
Jadi di sini min 10P, min P kuadrat, sama dengan min 24. Bagi min 1 nih semua masing-masing ruas. Jadi P kuadrat tambah 10P, sama dengan 24. Jadi P kuadrat tambah 10P, 24-nya pindah ruas ke kiri, jadi negatif 24. Negatif 24 sama dengan 0. Nah ini kalau kita faktorkan, ini jadi berapa nih? Jadi 1 kali negatif 24, negatif 24, berarti faktornya di sini cari dua angka yang kalau kita kali negatif 24, kalau kita jumlah plus 10. Berapa tuh? P min 2 sama P plus 12 ya. Nah, jadi pembuat nolnya di sini pembuat nol dari P min 2 itu P sama dengan 2 ya. Dan pembuat nol dari P plus 12 itu adalah P sama dengan negatif 12. Jadi inilah solusinya. Soal yang ke-19, tentukan nilai P jika matriks A-nya itu singular. Ya udah kayak tadi kita pakai metode kofaktor ya. Di sini kita tutup dulu baris pertama sama kolom pertama. Nah, karena pengalinya itu udah jelas 0 di sini. Berarti 0 kali determinan yang ini. Determinan yang ininya nggak usah kita hitung ya, karena itu pasti 0. Kemudian kita geser aja yang ini ke tengah ya. Ini geser ke tengah. Berarti negatif ketemu sama negatif P. Jadi plus. Karena harus pengalinya harus ini. Baru kali determinannya. Min 10 kali 6. Ya, ini tadi P kali min 10 kali 6 itu min 60. Dikurangi negatif 9 kali P. Ya, jadi negatif 9P ini plus 9P gitu. Terakhir yang ini, kita geser lagi. Berarti, ini kita hapus dulu. Kita cari determinan ini ya. Min 10 kali 5, min 50. Dikurangi P kuadrat ya. Jadi ini kan min 1 ya. Ikutin ditambah min 1 berarti tambah negatif 1 sebagai pengali di depannya. Dikali min 50 kurangi P kuadrat. Oh ya udah. Ini sama dengan 0. Karena matriksnya singular. Kan nggak punya determinan. Determinannya 0. Jadi ini min 60P ditambah 9P kuadrat plus 50 plus P kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti di sini berapa tuh ya? 10P kuadrat minus 60P tambah 50 sama dengan 0. Bagi 0 bagi 10 masing-masing. 0 bagi 10 ya jelas 0. Ya udah kita faktorin nih. P kuadrat min 6P tambah 5 sama dengan 0. Jadi berapa tuh? P min 5 sama P min 1. Yang buat dia 0. Lawan dari negatif 5 itu adalah 5. Lawan dari negatif 1 itu adalah yang ini 1. Jadi P-nya ada 2 nilai. 5 dan 1. Sekarang soal terakhir, soal nomor 20. Tentukan nilai X dan Y jika X banding Y ini 4:3 dan memenuhi persamaan matriks ini. Nah, kita mesti tahu ini tuh matriks yang berukuran 1 kali 3. Kita kalikan dengan matriks yang berukuran 3 kali 2.
Kemudian kita kalikan lagi dengan matriks yang berukuran 2 kali 1. Jadi hasilnya nanti matriks 1 kali 1 ya. Nah, yang pertama kita lihat ini matriks 1 kali 3 kita kalikan dengan matriks 3 kali 2. Ini matriksnya akan berukuran 1 kali 2 dan kita kalikan nanti dengan matriks 2 kali 1. Nah, matriks 1 kali 2 berarti di sini ada 1 baris dan 2 kolom yang harus kita isi. Nah, ini kolom ini kita isi. Gimana ngisinya? Nah, ini kita kaliin dulu ya. Cara ngaliinnya 1 kali X, ya kita tulis X, ditambah 2 kali 2, itu 4. Terus ditambah 2 kali 15, itu 30. Nah, kemudian di kolom kedua kita isi 1 kali Y, itu Y. Ditambah 2 kali 1, itu 2. Ditambah 2 kali 20, itu 40. Nanti ini kita kalikan dengan matriks 3, 12. Hasilnya harus 11, 82. Nah, ini X tambah 4 tambah 30 jadi X tambah 34 ya. Terus ini Y ditambah 42. Kita kali dengan matriks ukuran 3, 12. Sehingga hasilnya nanti 1182. Nah, ini kita kaliin aja langsung. Karena ukuran matriksnya 1 kali 1, ini kita kali, terus kita jumlah sama yang sebelahnya gitu. Jadi 3 kali X plus 34 ditambah Y plus 42 kali 12. Atau kita tulis gini aja ya, 12 kali Y tambah 42. Nah, ini sama dengan 1182. Jadi 3X ditambah 3 kali 34 berapa tuh? Ini 3 kita kali sama 34. Ya 102 ya. 102. Ditambah 12Y. Ditambah ini 42 kali 12. Jadi berapa tuh? 504 ya. 504 ini sama dengan 1182. Nah, di sini kan dikasih tahu ya, X banding Y-nya itu 4 banding 3. Berarti kita misalin aja X-nya itu sebagai 4M, Y-nya sebagai 3M. Nanti kita misalin. Kita cari nilai M-nya. Nah, ini kita jumlahin dulu yang angka ya. 102 tambah 504. Ini kalau kita hitung 606. Jadi 3X ditambah 12Y ditambah 606 sama dengan 1182 ya. Nah, 606-nya ini nanti pindah ke sana. Jadi 576. Terus X-nya kita ganti sama 4M, Y-nya kita ganti sama 3M. Jadi 3 kali 4M tambah 12 kali 3M sama dengan 576. Nah, ini kalau kita hitung berapa tuh? 12M tambah 36M. Jadi 48M sama dengan 576. Nah, bagi 48 masing-masing ruas. Ini 1, yang ini 12. Jadi M-nya 12. Yang ditanya X dan Y. Berarti ya X-nya di sini 4M. 4 kali 12 48 dan Y-nya itu 3M. 3 kali 12 36. Jadi inilah solusinya. Demikian pembahasan soal matriks untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.